Mujtahid atau mujaddid yang dimaksud dalam hadis tersebut, dalam etimologi Islam, berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah orang yang membawa pembaharuan atau seorang pembaru. Mujaddid tidak membawa agama baru, tetapi hanyalah membawa metode-metode baru dan memperbaiki metode yang menyimpang berdasarkan Al-Quran dan hadis serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi pada urusan agama Islam. Mujaddid bisa saja seorang ulama, khalifah, cendekiawan, tetapi yang pasti, mereka adalah orang yang berpengaruh besar dalam menegakkan agama Islam di zamannya. Mujaddid memiliki tugas untuk memperbaiki, membangkitkan dan membersihkan Islam yang dinodai unsur bid'ah, khurafat, dan sebagainya. Jika kita lihat, tahun 2024 merupakan akhir dari periode ke-100 tahun di balik keruntuhan Turki Utsmani. Momentum ini disebut oleh para penegak khilafah sebagai nubuat bangkitnya khilafah baru di tahun 2024. Jadi, apakah Islam akan bangkit di tahun 2024? Tentunya banyak sekali spekulasi dari berbagai kelompok dan agamais tentang hal ini. Namun, kita perlu waspada dengan berita-berita dan agenda-agenda tentang kebangkitan khilafah Islam. Propaganda kebangkitan khilafah Islam di tahun 2024 bisa saja tidak terang benderang secara formal, melainkan membawa embel-embel negara khilafah Islam dengan membangun sistem disintegritas dan melahirkan osteoporosis kebangsaan, lalu melahirkan sikap-sikap destruktif atas perbedaan. Karena momentum ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok Islamfobia atau kelompok garis keras lainnya yang bertujuan untuk menghancurkan agama Islam itu sendiri. Dengan menciptakan intoleran, radikalisme, dan perpecahan di antara umat Islam ataupun antar umat beragama. Jika seperti ini, tentu akan membuat kita bingung. Sebenarnya kebangkitan Islam seperti apa yang dimaksud oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Kebangkitan Islam yang begitu mendamaikan dunia, atau kebangkitan Islam dengan dalih-dalih hal buruk seperti yang disebutkan tadi. Agar kita tidak bingung, silahkan dukung channel ini dengan tekan like dan subscribe video ini. Mari kita lanjut pembahasan kita dengan lebih jelas. Kebangkitan Islam yang dimaksud dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah mengembalikan kejayaan dan kekuatan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan beberapa ciri-ciri kebangkitan Islam yang umum dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Kepulangan pada sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dan memperdalam pemahaman tentang Islam. 2. Adanya gerakan reformasi sosial dan politik untuk memperbaiki kondisi umat Islam yang dianggap lemah dan tertinggal di berbagai bidang. 3. Munculnya tokoh-tokoh ulama dan pemikir Islam yang aktif memperjuangkan kebangkitan Islam dan berupaya memperbaharui pemahaman tentang agama dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan kebangkitan. 4. Munculnya berbagai organisasi sosial dan politik yang bergerak dalam rangka kebangkitan Islam, seperti partai politik, organisasi mahasiswa, dan lembaga-lembaga keagamaan. 5. Adanya gerakan dakwah yang aktif dan intensif untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat luas, khususnya di kalangan muda-mudi. 6. Munculnya tren gaya hidup Islami, seperti hijab, busana muslim, dan keterlibatan lebih aktif dalam aktivitas keagamaan. 7. Terjadi peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk pendidikan, perekonomian, dan kebudayaan. Itulah beberapa ciri-ciri kebangkitan Islam yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ciri-ciri tersebut telah mulai kalian rasakan saat ini? Mungkin satu persatu telah mulai muncul dan kelihatan dalam kehidupan kita pada saat ini. Tapi perlu kita